Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Esti Widianti. Kali ini dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk pertemuan ke-13 kita akan membahas sikap dan kepuasan kerja. Di dalam manajemen, fungsi organisasi terutama dalam hal pengawasan organisasi perlu memantau para pekerjanya terhadap sikap dan hubungan dengan perilaku. Jadi kita harus mengetahui adakah kepuasan atau ketidakpuasan karyawan dengan pengaruh pekerjaan di tempat kerja, gitu ya. Jadi dalam organisasi, sikap itu amatlah penting. Karena apa? Karena komponen perilakunya, begitu. Jadi pada umumnya banyak penelitian yang menyampaikan atau menyimpulkan bahwa individu itu mencari konsistensi di antara sikap dan mereka serta antara sikap dan perilaku mereka. Jadi ada sebuah hubungan yang signifikan, begitu. Oke, sebelumnya saya akan sampaikan hasil yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Terus yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan cara mengukur kepuasan kerja. 3, mahasiswa dapat menjelaskan hubungan semangat kerja, kepuasan kerja, dan stres kerja. Dalam materi sikap dan kepuasan kerja, kita akan bahas 4 komponen di dalam sikap dan kepuasan kerja. Yaitu yang pertama adalah definisi dari sikap itu sendiri, yang kedua adalah komponen utama sikap, yang ketiga kepuasan kerja, dan selanjutnya adalah pengaruh kepuasan kerja. Oke, untuk yang pertama adalah definisi dari sikap. Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Jadi, sikap ini adalah merefleksikan atau menggambarkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. Jadi sikap terlihat seperti sesuatu yang sederhana, tapi alasan-alasan mendasar dari sikap yang ini mungkin kalau kita bahas akan banyak sekali karena lebih rumit dan kompleks, begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas komponen utama dari sikap. Jadi untuk benar-benar kita itu memahami atau mempertimbangkan karakteristik secara fundamental, itu ada 3 komponen yang secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh atau total attitude, begitu. Apa sih komponen ini gitu yang bisa membentuk attitude? Yang pertama itu adalah komponen kognitif sikap. Ini bentuk segmen pendapat, opini atau keyakinan dari sikap. Nah, ini merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Berisi apa saja? Berisi tentang kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar-benar bagi objek sikap itu. Sekali kepercayaan ini telah terbentuk, maka akan menjadi dasar seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan begitu dari objek tertentu, begitu ya. Jadi, segmen opini atau keyakinan dari sikap ini adalah komponen kognitif sikap. Itu. Nah, selanjutnya adalah komponen efektif. Komponen ini adalah segmen emosional atau perasaan dari sikap. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini itu merupakan aspek emosional dari faktor sosiologi, psikologis, begitu ya, didahului karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Nah, aspek ini menyangkut masalah apa saja? Masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap, begitu. Nah, secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki objek tertentu. Oleh sebab itu, dalam komponen efektif sikap ini berkaitan dengan segmen emosional atau perasaan dari sikap. Nah, selanjutnya adalah komponen perilaku sikap. Komponen perilaku ini itu berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak, begitu. Jadi komponen konaktif atau komponen perilaku dalam struktur sikap itu menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang.
Jadi berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi, begitu ya. Berarti berkaitan dengan niat atau perilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Itu adalah 3 komponen utama dari sikap. Nah, ini ada beberapa sikap di dalam dunia kerja ya. Saat kita bekerja itu pasti akan ada satu rasa yang diberikan dari hasil pekerjaan kita, begitu ya. Oke, yang pertama adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini sebuah perasaan positif ya tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristiknya. Seorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Nah, seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya itu menunjukkan sikap yang sebaliknya atau sikap yang negatif, yaitu terhadap pekerjaannya. Oke. Nah, selanjutnya di keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja ini adalah merupakan tingkat di mana seseorang mengaitkan dirinya ke pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi di dalamnya dan menganggap kinerjanya penting bagi nilai-nilainya. Nah, karyawan dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi dengan kuat mengaitkan dirinya ke jenis kerja yang dilakukan dan benar-benar peduli dengan jenis kerja itu. Tuh, yang kedua ya. Nah, terus yang ketiga adalah komitmen organisasional. Nah, tingkat di mana pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Begitu. Jadi dia mempertahankan dirinya untuk tetap berada di organisasi tersebut. Tingkat komitmen organisasi seorang individu merupakan indikator yang lebih baik mengenai pengunduran diri karyawan daripada indikator kepuasan kerja yang lebih sering digunakan. Oke. Nah, di dalam pengukuran sikap karyawan itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Lakukan survei sikap apabila ingin mendapatkan sebuah respon dari karyawan mengenai sikap mereka terhadap pekerjaan tim kerja, penilaian dan organisasi, begitu. Jadi bagaimana respon yang dihasilkan kira-kira begitu, atau perasaannya gitu, mengungkapkan lebih dalam sebuah survei sikap. Nah, perilaku karyawan dasarnya pada persepsi dan bukan pada kenyataan. Survei yang teratur, reguler itu sangat penting, begitu ya, karena di sini bahwa individu dan kepuasan kerja tinggi milik perasaan positif mengenai pekerjaannya, sedangkan yang level rendah memiliki perasaan negatif. Sikap dan keberagaman di tempat kerja. Jadi keberagaman itu tidak hanya mencakup ya bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri, namun bagaimana orang lain dalam organisasi itu memandang mereka ya. Nah, latar belakang karyawan yang berbeda itu menimbulkan penafsiran yang pastinya berbeda tentang suatu hal ya. Jadi perusahaan itu perlu mengadakan sebuah pelatihan untuk membentuk ulang sikap karyawan, mengurangi sikap negatif terhadap individu yang berbeda. Ini juga mungkin sudah saya sempat sampaikan ya di video sebelumnya. Jadi ada salah satu tema yaitu orientasi dan penempatan kerja. Nah, salah satunya adalah ini, mengurangi penafsiran yang berbeda terhadap sebuah keberagaman, begitu. Contohnya begini, masalah perbedaan ras, gender, kelamin dan lainnya. Jadi sikap seseorang tidak seharusnya dinilai atas sesuatu yang tidak dalam kendalinya seperti ras dan atau gender, begitu. Jadi dalam orientasi dan penempatan kerja itu dibentuk sedemikian rupa ya pengenalan perusahaan, rasa cinta kepada pekerjaannya begitu dan rekan kerjanya. Jadi sikap keberagaman ini nantinya tidak akan membuat sebuah dampak yang negatif gitu. Tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini adalah ya sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Jadi begini, individu dengan kepuasan kerja tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya, sedangkan yang level rendah memiliki perasaan yang negatif.
Penilaian seorang pekerja atas kepuasannya terhadap pekerjaannya merupakan penjumlahan kompleks dari banyak elemen yang berbeda. Diharapkan kalau kepuasan kerja ini ya nantinya perasaan yang ditimbulkan itu yang positif begitu ya. Jadi nanti hasil kerja, hasil atau kinerjanya itu bisa berdampak positif juga bagi dia sendiri ataupun perusahaan. Oke. Nah, ada beberapa respon terhadap ketidakpuasan kerja ya. Yang pertama adalah keluar. Tidak puas dengan kerjanya, maka dia akan keluar begitu, meninggalkan perusahaan dan mencari posisi lain di perusahaan lain. Atau voice ya, aktif dan konstruktif memperbaiki kondisi dan menghubungi atasannya. Ini yang lebih baik ya daripada keluar, karena berarti orang-orang yang aspirasi ini akan terus berusaha meningkatkan kerjanya begitu. Terus ada setia, loyal ya. Jadi secara pasif tetap optimis menunggu memperbaiki kondisinya. Terus ada pengabdian. Jadi secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk, termasuk mangkir, terlambat, dan meningkatkan angka kesalahan. Ini mungkin nanti akan berdampak kepada PHK. Tapi kalau kita adalah seseorang punya motivasi bagus saat memilih sebuah pekerjaan itu, mungkin kalau adanya sebuah ketidakpuasan, maka yang dilakukan adalah inspirasi dan kesetiaan ya. Jadi mencoba memperbaiki diri untuk bisa menghadapi situasi yang sulit menjadi situasi yang lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah apakah pengaruh kepuasan kerja? Nah, kepuasan kerja ini itu berpengaruh terhadap pastinya adalah kinerja karyawan ya. Jadi semakin puas karyawan dengan gaji mungkin yang diberikan oleh perusahaan, promosi, rekan kerja, dan atasan serta pekerjaan itu sendiri, maka kinerja dari karyawan ditunjukkan melalui kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu itu akan semakin tinggi ya kan? Oke, kita coba bahas ya untuk pengaruh kepuasan kerja lebih detail lagi ya. Yang pertama adalah kepuasan kerja dan kinerja. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa seorang pekerja yang bahagia itu cenderung lebih produktif, lebih aktif begitu. Lebih bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih baik lagi ya. Nah, organisasi yang memiliki karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif bila dibandingkan organisasi yang memiliki karyawan yang kurang puas. Karena apa? Karena bahwa setiap karyawan yang memiliki nilai rasa positif terhadap perusahaannya, maka dia akan melakukan sebuah pekerjaan yang terbaik menurutnya begitu. Nah, yang kedua adalah kepuasan kerja atau organisasional citizenship behavior. Nah, karyawan yang puas cenderung berbicara secara positif tentang organisasinya, membantu individu lain melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Bahwa sebuah perusahaan itu perlu yang namanya nama baik perusahaan. Nama baik perusahaan ini salah satunya dibentuk atau dibawa oleh para pekerja yang ada di sana gitu. Nah, apabila para pekerja, para karyawan yang ada di perusahaan tersebut merasa puas begitu ya terhadap kerjanya, kinerjanya itu, mereka nantinya juga akan berbicara baik dan positif tentang organisasinya. Oke. Nah, yang ketiga, kepuasan kerja dan pelanggan. Bukti menunjukkan bahwa karyawan yang puas bisa meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan karena cenderung lebih ramah, ceria, dan responsif terhadap pelanggan. Demikian juga sebaliknya. Nah, sebuah perusahaan yang berhubungan langsung dengan pelanggan itu perlu orang-orang yang memang bisa membawa diri di lingkungan yang lebih baik, berpikir positif, mempunyai sifat yang ramah, ceria, dan lain sebagainya. Jadi pastinya ini respon positif juga akan diberikan oleh pelanggan terhadap perusahaan melalui loyalitas pelanggan begitu. Nah, yang keempat adalah kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Kepuasan kerja berkorelasi negatif terhadap kemangkiran. Ya. Terus ternyata karyawan yang puas punya tingkat kemangkiran rendah berdasarkan kejadian-kejadian yang diamati. Nah, kalau karyawan
mempunyai kepuasan kerja, maka dia berusaha untuk bisa melaksanakan pekerjaannya sebaik mungkin tadi ya, dengan cara meningkatkan disiplin kerja, kehadiran dan lain sebagainya. Jadi yang namanya kepuasan kerja ini memang sangat berpengaruh terhadap maju dan mundurnya perusahaan. Tuh. Oke. Nah, kepuasan kerja dan perebutan karyawan. Hubungan antara keduanya ternyata lebih kuat daripada lainnya, walaupun faktor lainnya harus dilihat, misalnya kesempatan kerja, kondisi ekonomi, alternatif pekerjaan, dan waktu kerja yang sudah lama. Jadi memang butuh rotasi di dalam pekerjaannya ya. Rotasi dalam pekerjaannya. Nah, mungkin rotasi ini dibutuhkan untuk karyawan bisa meningkatkan kualitas kerja gitu. Nah, tetapi biasanya begini, rotasi itu juga ada kaitannya bukan hanya kepada orang tersebut bisa melaksanakan pekerjaan A, B, dan C saja, tetapi dikarenakan ada satu departemen mungkin yang ditinggalkan oleh karyawannya sehingga membutuhkan karyawan yang lain untuk mengisi departemen tersebut, begitu. Ya. Oke, kepuasan kerja dan perilaku menyimpang. Ketidakpuasan kerja memprediksi banyak perilaku khusus, termasuk upaya pembentukan serikat pekerja, menyalahgunakan, pencurian tempat kerja, pergaulan yang tidak pantas, dan kelambanan. Tuh. Jadi memang kalau yang namanya ketidakpuasan kerja itu negatif begitu. Kepuasan kerja hal yang positif karena bisa mendukung, meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, oke. Jadi ya, untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah dengan berfokus pada bagian-bagian inti pekerjaan seperti membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih menantang dan menarik. Itu bisa menjadi salah satu cara agar karyawan lebih giat lagi, lebih puas lagi dalam melakukan pekerjaannya. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai. Mohon maaf ya kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terus semangat dan jaga kesehatan, serta jangan lupa bahagia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.